Salah satu daya tarik utama taman hiburan adalah parade yang meriah. Orang-orang bersorak ketika melihat tokoh berkostum, alunan musik, serta pangeran dan putri yang melintas dengan kereta yang megah. Sejak zaman dahulu, parade memang digunakan untuk menampilkan kemegahan, sepertinya arak-arakan raja atau prosesi kemenangan seorang jendela. Namun seperti kisah pakaian baru kaisar, di mana seorang raja ditipu sehingga percaya bahwa ia mengenakan jubah indah, sementara orang banyak sebenarnya melihatnya telanjang. Apa yang ingin ditampilkan dalam sebuah arak-arakan tidak selalu sama dengan apa yang sesungguhnya dilihat dan dipahami oleh orang-orang yang menyaksikannya. Sehari setelah berada di Betani, Yesus menyuruh 2 orang muridnya pergi ke sebuah desa di sebelahnya untuk membawa kepadanya seekor anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Lalu ia menungganginya menuju Yerusalem. Ketika ia masuk ke kota itu, banyak orang menghamparkan jubah mereka di jalan dan yang lain memotong lanting-lanting dari pohon untuk dihamparkan. Mereka berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Daud, Bapa kita. Hosana di tempat yang maha tinggi." Seluruh kota dipenuhi kegembiraan. Namun di tengah sorak-sorak itu, Yesus menangisi Yerusalem karena ia melihat kehancuran yang akan datang. Ketika kota itu akan dilunturkan hingga tidak tersisa satu batu pun di atas batu yang lain. Setelah itu, ia masuk ke bait Allah dan kemudian kembali ke Betani bersama murid-muridnya. Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan sebelum itu ia tinggal di Betani. Pada hari pertama kedatangannya, ia memasuki kota dengan menunggang seekor anak keledainya. Bagi sebagai orang, pemandangan seorang guru besar menunggang hewan sederhana seperti itu mungkin tampak tidak mengesankan, bahkan aneh. Di tengah kerumunan yang bersorak dan menghamparkan jubah, mungkin ada yang sungguh mengakui dia sebagai Mesias, tetapi ada pula yang sekadar mengikuti suasana atau menikmati peristiwa itu sebagai tontonan. Sementara orang banyak melayakan, Yesus justru memandang ke depan, kepada penderitaan dan penghakiman yang akan menimpa Yerusalem. Banyak penafsir melihat peristiwa ini sebagai penggenapan nubuat Zakaria pasal 9 ayat 9 yang menggambarkan raja yang datang dengan lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Yesus tidak datang sebagai raja perang, melainkan sebagai raja damai yang rendah hati. Dalam kesederhanaan itu tersirat jalan yang akan ia tempuh, jalan penderitaan. Seperti seekor keledai muda yang memikul beban tanpa kemegahan, Yesus akan segera menanggung ejekan, penolakan, dan dosa manusia dan berjalan sendirinya menuju salib. Seringkali cara pandang manusia berbeda dari cara pandang Allah. Orang banyak melihat pelayaan, tetapi Yesus melihat salib. Mereka melihat kemenangan yang segera, tetapi ia melihat penderitaan yang harus dilalui. Karena itu, kita dipanggil untuk tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan atau apa yang ingin kita lihat, melainkan belajar
menyelaraskan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Memohon agar Ia membuka mata kita untuk memahami makna yang lebih dalam dari setiap karyanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya.